Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Duduk kembali. Saya mau bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah teman kita, trooster, penghibur. Roh Kudus ini adalah teman kita yang paling lama. Sebenarnya seringkali kita lebih pantas untuk menyebut begini. Oh, sahabat saya yang terakhir, yang tertinggal. Itu sahabat. Roh Suci itu sahabat kita tapi tertinggal, terakhir. Ya, dan pada saat itu kita berjalan menuju ke satu tempat seorang diri, dan kita tidak bisa menjadi seorang yang menjadi seorang yang betul-betul mengalami kebaikan Tuhan. Ya, mari langsung saja. Apa itu Roh Kudus dan siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh yang suci. Ya. Oknum ketiga dari Allah Tritunggal itulah Roh Kudus. Saya masih bisa menulis, masih jauh. Oknum ketiga dari Allah Tritunggal itu adalah oknum siapa? Roh Kudus. Oknum yang pertama siapa? Siapa? Oknum pertama siapa? Siapa? Ayo, biar salah tidak apa-apa. Siapa? Bapak. Oknum kedua siapa? Anak Yesus. Oknum ketiga siapa? Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ini tiga Allah Tritunggal. Ini semua ada di dalam Allah Tritunggal. Ya, kalau kita sebut Bapak nanti akan datang kepada kita. Yesus, Anak Allah akan datang kepada kita. Dia melayani kita. Dan kalau kita sebut Roh Kudus, Allah Roh Kudus akan datang. Roh Kudus ini roh yang hidup, bukan benda yang mati ya. Jangan sudah anggap Roh Kudus ini benda mati. Jadi macam-macam. Nanti kita bisa lihat satu waktu dia datang turun dalam bentuk seperti itu lidah api. Tapi satu waktu dia turun dalam bentuk merpati. Lain kali dia turun dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Itu adalah Roh Kudus juga. Jadi macam-macam bentuknya. Dia tidak punya tubuh, jadi dia selalu menyatakan diri sesuai seperti apa yang dia akan nyatakan dirinya, dia sebagai api atau sebagai guntur dan sebagai apa saja. Beda dengan Yesus. Yesus punya dia punya tubuh dan dia punya wajah persis seperti wajahnya dia, dan tidak berganti-ganti. Itu wajahnya tetap seperti Yesus, seperti dia. Tapi kalau Roh Kudus itu wajahnya, karena dia tidak punya bentuk dari dia punya muka itu, jadi dia berganti-ganti, selalu berganti-ganti dalam bentuk yang lain-lain, menyatakan bahwa dia itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang daripada Allah. Jadi apa Roh Kudus ini? Roh yang mati, benda mati? Tidak, namanya sudah Roh Kudus. Jadi roh yang kudus. Yang kudus itu berarti yang jelas, ya. Roh bukan benda yang mati, tapi adalah kuasa.
Roh Kudus itu punya kuasa, punya cahaya, punya hikmat. Pintar sekali Roh Kudus itu, wah, hikmatnya luar biasa. Hikmat dari Allah. Dan dia juga bisa didukacitakan, bisa. Karena dia itu hidup, jadi dia itu bisa didukacitakan. Kalau dia itu mati, nah, tidak usah didukacitakan, boleh. Coba Efesus 4 ayat 30, 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30. Ya, betul. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukacitakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan kita suka mendukacitakan Roh Kudus. Bagaimana? Roh Kudus itu dia tidak punya rumah, dia tidak punya tubuh. Tubuhnya dia itu siapa? Kita. Sebab dia tinggal di dalam kita. Jadi kalau dia mau menyatakan diri, dia bisa menyatakan diri dalam bentuk tubuh manusia atau tubuh apa, terserah. Tapi dia itu adalah bisa didukacitakan. Jadi Roh Kudus itu atau doa Roh Kudus atau damai sejahtera itu meninggalkan kita. Kalau dia berdukacita, dia tidak mau lagi tinggal di dalam kita, dia keluar. Dan waktu dia keluar itu dia meninggalkan kita, damai sejahtera meninggalkan kita, dan Roh Kudus meninggalkan kita. Jadi kita nanti jadi seperti selalu mau marah, mau tidak tenang rumah tangga. Nah itu damai sejahtera sudah diambil, itu berarti Roh Kudus sudah pergi dari rumah tangga itu. Dan selalu ada pertengkaran dan ada segala macam. Jadi pertengkaran itu tidak datang dari dalam diri kita, tidak datang dari diri kita, tapi dari dalam diri kita. Dari dalam diri kita ini yang membuat hati kita ini tidak damai sejahtera sudah hilang, sudah dicabut sama Tuhan, dan tidak lagi ada bisa berdukacita. Ya. Saya kasih contoh, misalnya ini, apa ini? Fluid. Ya. Wah, ini bukan main, ini mau olahraga atau mau apa? Ya, olahraga dalam Tuhan. Ya. Nah, lebih keras. Wah, lebih keras. Wah, ini benda hidup ini. Enggak, ini benda mati atau hidup? Mati. Tapi kenapa kok ada suara? Itu seperti bayi ada suara, berarti bayinya hidup. Dia ada suara karena dia disebul apa? Ditiup sama pendeta Paulus. Jadi yang hidup itu Paulus, jadi dia yang meniup. Tapi yang bunyi adalah dia, karena dia bukan benda mati, dia benda mati, tapi dia bisa pakai nafas saya, dia bisa jadi seperti hidup. Tapi dia sendiri adalah mati karena dia tidak punya kekuatan apapun. Jadi ini di sini kita lihat satu contoh bagaimana Roh Kudus itu juga dia bisa berdukacita karena dia itu hidup. Dia bukan mati, dia hidup dan dia bisa berdukacita. Allah selanjutnya, Allah Tritunggal, tidak diciptakan dan tidak dilahirkan. Jadi Allah itu ada berapa? 1 atau 2 atau 3? 1, 2, 3. Siapa yang bilang 3? Coba angkat tangan. Siapa yang bilang 2? Angkat tangan. Siapa yang 1? Angkat tangan. Nah, yang 0 ini bilang apa? Tidak angkat tangan. Jadi di sini kita lihat bahwa dia bisa didukacitakan karena dia itu benda yang mati. Tapi itu Roh Kudus benda yang hidup. Dia hidup. Sebab dia itu adalah roh. Roh itu adalah ada sesuatu yang hidup di dalamnya, ada kuasa. Ya. Dari kekal sampai kekal.
Jadi kalau dikatakan Allah itu Allah, bukan manusia, itu kita mesti mencari di mana dia permulaannya. Permulaannya dia kita dapatkan di mana? Januari tahun 2003 atau 2005 atau 2000 yang lalu, 2000 yang sudah lama. Pokoknya dicari hari pertama yang dia sudah ada. Itu namanya Allah. Tapi kalau Allah menurut Alkitab bukan dicari yang nomor satu ada, tapi dicari siapa yang lebih dulu sudah ada di dalam dunia. Jadi kalau dia satu-satunya, dia Allah yang pertama kali tinggal di dunia, dan itu berarti dialah yang oknum pertama yang ada di dunia. Belum ada siapa-siapa, belum ada malaikat, belum ada siapa. Dia yang menjelma menjadi. Jadi itu yang saya bisa jelaskan. Jadi dia itu adalah Allah, bukan dicipta, karena Roh Kudus itu adalah Allah yang tidak dicipta. Sebab dia dicipta nanti masalah siapa yang cipta. Coba kita baca saya. Bahkan dia yang turut di dalam penciptaan itu, dalam hari penciptaan, hari pertama, kedua, ketiga, dalam Kejadian pasal 1 itu dia ada, Roh Kudus ada di situ. Coba kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi ini yang pertama ada. Sebelumnya tidak ada rumah, tidak ada siapa-siapa, tidak ada sawah, tidak ada. Terus bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, bumi masih kosong dan belum berbentuk, belum ada bentuknya. Masih seperti apa itu? Seperti tepung yang diulut sama air. Ya, terus gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah. Siapa ini? Roh Kudus, betul? Roh Allah ini Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus itu melayang-layang. Dia itu seperti burung, bisa seperti burung. Kalau tidak bisa melayang-layang. Persis melayang-layang di permukaan air. Nah, jadi kita lihat bahwa Allah Tritunggal ini tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Dilahirkan, siapa yang dilahirkan? Cuma Yesus. Sebab Yesus, tapi jangan salah mengerti, Yesus dilahirkan bukan sebelum dilahirkan, dia tidak ada. Seperti bayi-bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu, sebelum dia melahirkan itu bayi tidak ada, betul, tidak ada, sampai saya tidak ada. Tapi nanti ada, jadi kemudian dia dilahirkan dan dia menjadi bayi yang betul-betul bayi, ya, dari kekal sampai kekal. Jadi tapi Yesus itu sebelum dilahirkan, dia itu sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Kalau saya belum dilahirkan oleh mama saya ada atau tidak? Tidak ada. Sudah juga tidak ada. Ini Rijon juga belum ada. Genderuwonya saja yang ada. Apa yang genderuwo? Bukan genderuwo. Apa rohnya ya? Rohnya. Itu yang sudah ada. Tapi dia orangnya belum ada. Ya. Bisa pergaulan yang rusak. Saya mau mulai dengan pergaulan yang rusak. Ya. Roh Kudus itu memiliki tubuh kita. Roh Kudus memiliki tubuh, memiliki tubuh kita. Roh Kudus memiliki tubuh kita. Kenapa? Karena dia tidak punya tubuh, jadi dia mau masuk. Ada satu ayat mengatakan jikalau anak Allah itu dia tinggal di dalam kamu, maka Roh Allah ada di dalam kamu. Bisa mengerti? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Roh Allah itu rohnya Yesus, ya, betul. Jadi kalau sekarang Yesus mau ada di dalam kita, itu Roh Allah pasti ada dalam kita. Kalau kita mengatakan Yesus ada dalam saya, itu saya yakin bahwa Roh Allah yang ada dalam saya. Karena Yesus itu adalah Roh Allah. Amin. Bisa mengerti? Sampai di sini bisa mengerti. Step by step saja. Ya. Sekarang 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Baca. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuhmu itu bait. Bait itu apa? Bait itu bait Allah. Bait itu rumah. Tubuh kita ini bait Allah, rumah Allah. Amin. Terus Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Roh Kudus yang kamu peroleh bukan dari sini, saya dari mana, dari orang pintar, enggak, tapi dari Allah. Terus Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Terus Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. ya, Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. muliakanlah Allah dengan tubuh. Kita sudah memuliakan Allah dengan tubuh kita atau belum? Kalau belum, pasti Tuhan nanti akan tuntut kita. Kita mesti memuliakan Allah dengan harta kita juga ada dalam Amsal, dengan mulut kita ada, dengan roh kita ada, dengan tubuh kita juga ada. Dikatakan dalam Alkitab, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Sebab ini adalah perintah Tuhan. Tuhan mau supaya tubuh kita jangan nganggur. Tubuh kita ini dulu jatuh dalam dosa melalui Adam, tapi setelah Adam minta ampun dosa kepada Tuhan, dosa kita juga dibawa kepada Tuhan, minta ampun, dan kita minta ampun atas dosa yang kita tidak lakukan sendiri, tapi melalui nenek moyang kita. Dan setelah itu kita menjadi makhluk yang memuliakan Allah dengan tubuh kita. Ya. Tujuan Tuhan apa? Dia mau tinggal di antara kita. Kenapa? Di sini dikatakan ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuhmu itu Tuhan mau tinggal di tengah-tengah tubuh kita, di dalam tubuh kita. Kenapa kok Tuhan tidak mau bikin sorga kecil untuk Roh Kudus? Roh Kudus tidur di situ. Semua di situ, dia memerintah juga di situ. Kenapa kok dia minta juga tinggal bersama dengan kita, di tengah-tengah kita, di antara kita? Karena dia ingin supaya dia itu hidup di tengah-tengah kita. Amin. Supaya kita ini bertabernakel di tengah-tengah kita. Itu ayat nanti saya akan baca. Bertabernakel. Berarti kita ini ada di tengah-tengah tabernakel yang ada. Kita di tengah-tengahnya, kita ini meniup nafas kita di tengah-tengah tabernakel. Ya. Coba kita baca 1 Korintus pasal yang Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Diam di antara itu tabernakel. Dalam bahasa asing itu tidak disebut tabernakel. Terus bertabernakel di antara kita, gitu. Bertabernakel di antara kita, dan kita telah melihat dan kemuliaannya. Terus yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini betul-betul Tuhan itu tidak suka jauh-jauh dari kita. Tuhan itu lebih suka dekat dengan kita daripada kita dekat sama Tuhan. So, di sini kita melihat Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dia diam di antara kita, tidak jauh dari kita. Dia tidak suka jauh-jauh dari kita. Kesepian kalau dia jauh dari umatnya. Dia selalu suka dekat dengan umatnya, dan umatnya memuji Tuhan dan menyanyi memuji Tuhan. Itu bagi Allah itu senang sekali, dia senang. Sebab itu dia mau di antara kita, terus penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini kita lihat bertabernakel di antara kita. Jadi hidup di tengah-tengah mereka, tinggal di antara kita. Jadi dia itu mau supaya kita ini hidup di tengah-tengah. Makanya di dalam 1 Korintus 6 ayat 16 ada satu ayat mengatakan, keluarlah kamu sekarang dari sini. Jangan kamu tinggal bersama dengan bangsa-bangsa yang lain, dengan kemah. Jangan kamu hidup di antara kemah yang kudus dan kemah yang kotor. Itu Allah tidak mau. Kalau kemah yang kudus ya kudus, yang kotor ya kotor. Tapi jangan kamu berdiri di tengah-tengah itu pergaulan yang buruk. Itu Bible bilang, itu yang dimaksud pergaulan buruk. Pergaulan buruk itu adalah ini, banyak orang muda yang masih suka masuk dalam pergaulan buruk. Kenapa? Sudah tidak bisa maju dalam Tuhan. Biar sudah pergi ke Bridgestone,
pergi ke hari Jumat, PA, hari Minggu sudah datang gereja 5 kali, mungkin 6 kali, sudah jadi apa saja. Tapi mengapa sudah tidak bisa hidup di tengah-tengah anak-anak Tuhan? Karena sudah tidak keluar dari apa? Dari pergaulan yang jahat. Pergaulan yang jahat itu adalah Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi banyak anak-anak Tuhan tidak jadi baik, tapi selalu hidupnya dalam keadaan yang tidak baik. Kenapa? Dia rajin pergi gereja, tapi dia tidak keluar dari pergaulan buruk itu. Dia masih sama seperti orang-orang Kristen yang sama-sama bergaul buruk, ngomong kotor, ngomong najis, dan semua masih minuman keras dan sebagainya, dan semua ya, dan semua dia masih lakukan seperti itu orang. Jadi Tuhan tidak bisa membuat dia bertumbuh. Itu penting sekali, bertumbuh, supaya kita bisa berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, kemudian coba kita membaca 1 Korintus 6 ayat 16 sudah tadi. 6 ayat 16. Ini kita akan periksa kenapa orang Kristen tidak bisa maju, tidak bisa disucikan. Karena dia nanti di gereja dia bergaul dengan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jadi kalau dia keluar dari gereja, dia bergaul lagi dengan orang-orang yang Kristen-Kristenan yang tidak sungguh-sungguh itu. Jadi begitu setiap kali dia masuk keluar dan tidak ada kepastian hidupnya. Dan Tuhan mengatakan, aku tidak mau. Kamu tidak bisa tinggal di dalam, aku tinggal di dalam kamu, tidak bisa. Kamu mesti keluar lebih dulu dari pergaulan. Terus mari kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Ayat apa itu? 16. Ayat 16. Bukan 16. 19. 16. 16 sampai 18 ya. 16 sampai 18. Sekarang 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait Roh Kudus, bait itu rumah Roh Kudus. Tuhan mau supaya rumah itu dibersihkan, ya, dibangun lagi, dan Roh Kudus tinggal di situ. Ada tandanya, mungkin di sini ada tandanya. Itu kedap-kedip, ya. Itu Roh Kudus. Banyak sekali orang yang penuh Roh Kudus di daerah ini. Ya, terus Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bukan milik kamu sendiri. Terus sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya dengar baik-baik. Engkau tidak tinggal di antara dua kemah, yaitu kemah yang suci dan kemah yang najis. Tidak. Satu waktu saya juga memberi teguran kepada seorang pemuda. Kamu terlalu terus bergaul dengan orang-orang yang di luar sana. Jadi rohanimu tidak bisa maju. Terus begitu. Tidak bisa ada satu buah-buah yang baik. Selalu tertukar dengan keadaan antara najis dan kamu. Dikatakan di dalam ayat yang ke berapa? Keluarlah kamu. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, sudah. Ini sudah kita baca. 2 Korintus 6 ayat yang ke 17. Ya, keluarlah kamu. Ya, silakan baca. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Aku akan menerima kamu. Keluarlah kamu. Pisahkanlah dirimu. Janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Suruh keluar dari mana? Apa keluar dari dunia? Tidak, kita tidak boleh keluar dari dunia.
kita masih ada di dunia. Tapi kita harus keluar dari keduniawian. Itu pergaulan yang free sex dan sebagainya, itu semua termasuk pergaulan yang jahat. Ya, sebab ini dosa-dosa free sex itu mengenai tubuh kita. Itu dosa yang dilakukan di dalam tubuh kita, bukan di luar tubuh kita. Jadi ini dosa yang nomor satu, kita berdosa terhadap tubuh kita juga. Karena kita berbuat itu dengan tubuh kita, dan itu tubuh kita mestinya suci. Sebab Tuhan mau berada di dalam tubuh kita, dia di dalam tubuh kita. Tapi dia tidak bisa di dalam tubuh kita karena dia terhalang oleh tubuh yang kotor, yang tidak benar. Ya. Jadi ikut Yesus itu satu komitmen. Amin. Kalau tadi kita ikut dunia, kita dibawa ke dunia kemana-mana. Sekarang kita ketemu Yesus dan kita kemudian komitmen, ya Tuhan, saya berlutut, saya mau ketemu dengan Tuhan, saya mau jalan sama Tuhan. Itu berarti kita membuat satu komitmen yang baru dengan Tuhan, betul? Nah, tapi kalau komitmen itu kita sudah iya kan, tapi kita tidak jalankan, itu yang bahaya. Nah, nanti ada banyak peperangan yang terjadi, iblis bisa merobek-robek kita, tapi Tuhan tinggal diam, Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa, karena Tuhan tidak punya komitmen lagi. Komitmen kita sudah kita rusak sendiri. Yesus tidak berhak untuk membuat komitmen untuk menolong kita, karena komitmen dia sudah buruk. Keluarlah dari pergaulan buruk. Tuhan mau pakai tubuh kita ini untuk menjadi alatnya Tuhan. Amin. Bukan jadi seperti sayur asam lagi, ya. Tapi jadi alatnya Tuhan. Inilah jalan ikut Yesus. Maka saya katakan, kalau kita mengatakan seperti kepada Orpa, kamu pulang saja, selamat jalan, kamu pulang. Saya pergi sendiri, saya dengan Naomi saya pergi, tapi kamu pulang. Dia begitu berani. Dia seorang perempuan, tidak ada laki-laki, tapi dia berani mengatakan saya mau pulang bersama dengan Naomi. Dan dia betul-betul pada waktu itu dia pulang. Dia tidak ada lagi di antara tenda yang suci dengan tenda yang najis, tidak ada. Dia tenda yang suci saja. Naomi dan dia, dua ini, perempuan yang tua dan perempuan yang muda, gereja tua dan gereja muda yang mau disucikan nanti itu akan disucikan. Dia pasti akan disucikan. Dia akan jadi mempelai Tuhan, luar biasa. Dan gereja yang tua itu nanti akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Nah, jadi Tuhan mau pakai tubuh kita menjadi alat Tuhan. Inilah jalan ikut Yesus, komitmen kepada Tuhan. Kembali kepada komitmen mula-mula. Mari kita mesti kembali kepada komitmen. Orang-orang muda, kalau kau sudah macam-macam, pakai ini itu dan sebagainya, pakai film-film yang pornografi dan sebagainya, itu kau mesti keluar dari sini. Ya. Kepada komitmen yang mula-mula. Engkau tidak boleh punya dua komitmen, satu komitmen saja. Amin. Seorang mempelai perempuan atau mempelai laki tidak boleh punya satu komitmen saja. Ya. Sekarang saya mau bicara lebih lanjut tentang Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Apa pekerjaannya Roh Kudus? Roh Kudus itu mari kita baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Ini penting sekali karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mengerti apa-apa firman. Kita ini tuli, kita ini pokoknya bacem, ya, apa itu bacem? Jadi kita ini sudah rusak, betul. Kita mesti disingkirkan oleh Roh Kudus dan kita menjadi bertabernakel di antara mereka. Ya, Roh Kudus mengajar segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Ya. yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Luar biasa. Terus. Dan akan mengingatkan kamu. Dan akan mengingatkan kamu. Akan semua yang telah kukatakan akan semua kepadamu. yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang telah kukatakan, aku akan ingatkan kepada kamu. Luar biasa. Jangan ditutupin. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 26. Di sini kita lihat tidak sekedar kita mengajar arti bahasa
bahasa misalnya bahasa Greka dan arti dari bahasa bahasa Greka. Roh Kudus dia datang dengan hikmahnya, dia bilang ini artinya begini. Bahasa Greka, ini bahasa Ibrani gini. Tidak perlu itu Roh Kudus tidak perlu. Itu kita bisa periksa sendiri dengan pikiran kita arti-arti dari bahasa Greka. Tapi yang penting adalah apa yang rahasia terdalam dari hati Bapa. Itu yang Roh Kudus membuka. Rahasia terdalam dari hati Bapa. Rahasia terdalam dari hati Bapa itu yang dibuka sebab. Dan itu dari mana? Ini pengalaman saya. Saya pertama kali jadi hamba Tuhan masih muda saya. Masih kayak enggak ngerti apa-apa. Saya ini keluar seperti ya mungkin lebih putih dari ini ya, dari Surabaya. Tapi saya tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan terus memberi kepada saya satu buku kecil yang terikut di dalam koper saya yang besar. Kemudian saya tunjukkan sama mereka beberapa. Mereka ada yang bilang, wah ini bagus ini, bahasa Belanda. Ada bahasa Inggris ada, tapi bahasa Belanda saya pakai. Saya mulai merasa di Palangkaraya itu begitu sepi, begitu kering. Gereja itu ortodoks. Itu semuanya kuasa-kuasa itu yang punya, yang uang itu sudah seperti raja-raja mereka. Semua dikuasai oleh mereka. Dan ada takut sama Tuhan. Dan kemudian saya minta permisi sama mereka, sama pendeta Victor, pendeta yang saya boleh minta permisi, saya mau pengen kepada Roh Kudus ini. Kalau boleh saya akan, kalau tidak saya kembali pulang ke Surabaya. Saya tidak mau pengen di sini. Terus oke, boleh silakan. Waktu hari Minggu pagi itu anggotanya cuma paling berapa? 15, 10, 20, 25 mungkin. 20 orang. Gerejanya besar. 3/4 jam. Saya tidak peduli, saya bikin nyanyi, saya menyanyi. Mereka juga turut menyanyi. Kemudian Roh Kudus turun. Mereka mulai ada penglihatan. Ada yang melihat seperti pelita. Pelita itu seperti mau jatuh. Begitu jatuh, dia penuh Roh Kudus. Dia mengaku segala dosa-dosanya. Ada yang hidupnya kotor dengan binatang dan sebagainya. Itu semua dibongkar sama Tuhan. Dan mereka minta ampun. Mereka ada yang duduk di situ di tengah situ, bisa lompat sampai di sini, lompat ya, seperti binatang. Karena hidupnya seperti bersama binatang. Tidak ada manusia di sana. Manusia kera. Manusia kera itu ya manusia setengah manusia, tapi ya tidak juga setengah manusia. Ya bukan manusia. Jadi sudah pada saat itu sekedar mengajar arti bahasa Greka itu tidak. Tapi Tuhan Roh Kudus perhatikan, di sini dia akan mengajar dan mengingatkan, mengajar dan mengingatkan. Jadi kalau mengingatkan itu saya sering. Ya, misalnya satu waktu saya berada di tengah-tengah situasi yang saya dalam kesulitan, saya mesti berbuat apa, saya mesti bersikap apa. Kemudian Roh Kudus kemudian datang dan memberi kekuatan kepada saya. Dan kita makin kuat karena Roh Kudus ada di situ, dan kita menjadi makin dewasa untuk pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tak bisa mengerti apa-apa. Kita akan tuli, kita akan buta, kita tidak tahu apa-apa. Tanpa firman Tuhan, kita juga tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak ada Roh Kudus, jadi kita tidak mengerti apa-apa. So, ada persamaan antara Daniel pasal 10 ya, kita baca. Daniel pasal 10 ayat 16. Di sini Daniel juga dia kepingin mengerti maunya Tuhan apa. Kemudian dia melihat di dalam Alkitab itu, dia melihat apa yang dia baca itu sangat. Daniel 10 ayat 16. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku,
Oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan. Ya, oleh sebab penglihatan itu, karena dia puasa, dia mau melihat penglihatan, dia ditimpa kesakitan. Terus Dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Tidak ada lagi kekuatan. Dia puasa tidak makan sedap-sedapan, makan nasi tapi tidak makan sedap-sedapan. Itu dia sudah jadi lemas. Dia hidungnya ini sudah kuat, tidak ada napas, habis nafas semua. Terus ayat 16. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku. Ayat berapa? 17. Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku. Ya, terus Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula. siapa yang mukanya seperti manusia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah ada. Betul. Jadi kalau kita sebelum kita dilahirkan kita tidak ada, nol. Tapi Tuhan Yesus ada. Nah, itu di situ dia itu dari kekal sampai kekal dia ada. Dia belum dilahirkan dia sudah ada. Kita belum dilahirkan kita tidak ada. Ya, di situ kita lihat benihnya Yesus itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terus Dan memberikan aku kekuatan. Berikan aku kekuatan. Jadi untuk bisa mendengar firman Tuhan kita perlu kekuatan. Betul. Kalau enggak kita enggak bisa dengar, enggak bisa. Betul. Satu waktu saya mengalami banyak orang berontak di dalam gereja. Orang-orang yang berontak itu tidak bisa terima firman Tuhan, tidak bisa. Saya tidak ngerti firman Tuhan apa. Semua diberkati dia tidak berapa orang, kira-kira 10-15 orang tidak mengerti. Nah itu jangan sampai kita mengalami seperti itu. Ya. Sampai itu perlu Roh Kudus. Nanti kalau Roh Kudus datang, dia akan membuat kita jadi tahan mendengar firman Tuhan itu tahan, bisa mengerti. Terus Dan berkata, hai engkau yang dikasihi. ayat berapa? 19. Terus Janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi. Merasa kuat lagi. Ada 1, 2, 3, 4 kali kira-kira. Jadi kuat terus. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberi aku kekuatan. Ya, memberi aku kekuatan. Luar biasa. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus kita tidak punya kekuatan. Kita mau dengar firman, kita ya tidak mengerti apa-apa. Kita tuli, kita tidak mengerti apa-apa pokoknya. Jadi ini Tuhan masih mengirim. Pasal 10 ayat 18-19 ada 5 kali kekuatan datang kepada Daniel. Sementara Anda mendengar firman, kekuatan itu datang. Sementara firman Tuhan disampaikan itu kekuatan datang kepada saudara. Dan sudah jadi kuat. Sumber kekuatan kita itu apa? Firman Tuhan. Anda lemah, baca Alkitab, dengarkan dan kuat, sudah akan jadi kuat. Ya, jadi kalau sudah lemah, jangan cari apa? Itu koran apa? Koran apa? Sebetulnya aja koran apa? Ya, pedoman rakyat, pedoman apa saja semua. Ya, tapi itu menguatkan, tidak menguatkan, itu kita jadi bikin susah. Kita jadi susah. Banyak berita-berita yang menakutkan. Tapi kalau kita membaca Alkitab, kita dikuatkan. Amin. Kekuatan kita tidak jauh. Di mana? Ya. Jadi kalau sudah duduk di meja tulis sudah, saya selalu ini Alkitab saya ini selalu terbuka. Tidak pernah siang malam terbuka. Karena saya perlu ambil ayat-ayat yang penting. Jadi kalau saya buka begini, saya lemah, saya perlu kekuatan, saya coba pegang Alkitab, kemudian saya baca. Ya, baik sekali kalau sudah mau kasih tanda-tanda ya. Tapi jangan semua ya, nanti jadi kayak center class. Ya. Yang penting-penting saja sudah kasih, supaya maksud saya pakai begini, supaya maksud saya begitu saya lihat ini, saya sudah membaca ini yang baik. Ini ayat-ayat yang tidak mesti cari dulu ayat-ayat yang mana begitu terlalu jauh. Tapi saya sudah bisa melihat, oh iya, saya tahu ini ayat yang baik, yang ini baik, yang itu baik, yang itu tentang hukuman Allah terhadap siapa. Nah, jadi sudah ini sementara Anda mendengar firman Tuhan,
sumber kekuatan Anda itu firman Tuhan. Amin. Nah, Anda lemah, baca Alkitab. Kekuatan kita tidak jauh. Kekuatan kita tidak jauh. Kekuatan kita tinggal kita mau atau tidak. Kekuatan kita tidak jauh. Mau tahu? Roma pasal 10. Perjanjian baru. Roma pasal 10. Ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu. Dekat, tidak jauh. Cari firman susah atau tidak? Tidak susah. Sudah naik beca sampai sini sudah. Ya, terus Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu dekat kepadamu, ayat 8. Dan yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Terus itulah firman iman yang kami beritakan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Itu dekat. Kenapa di mulut? Mulut untuk disampaikan. Sebisa mulut saya ini penuh dengan firman Tuhan. Saya sampaikan. Dan kenapa di hati? Hati ini supaya penuh dengan firman Tuhan juga. Supaya jangan mulut saya ngomong tapi hati saya tidak. Hati saya kosong. Itu Tuhan tidak mau. Dan saya belajar banyak. Itu buku bahasa Belanda itu agak sulit buat saya. Karena saya tidak berbicara bahasa Belanda kalau di rumah. Ya, ada mama saya yang juga tidak terlalu tahu. Tapi saya belajar begini. Saya belajar dari pengalaman-pengalaman saya dengan Roh Kudus. Itu waktu saya belajar begitu di Palangkaraya sendiri pada waktu hutan melulu. Terus saya itu bisa menangkap sesuatu ide. Oh, ini artinya begini, artinya begitu, artinya begitu. Terus saya panggil Roh Kudus, saya minta tolong satu, saya mulai artikan sendiri. Oh, betul, artinya betul. Jadi sudah saya belajar mengartikan arti yang ada dalam Alkitab itu dengan pengalaman saya. Jadi orang Kristen akan mengalami pengalaman-pengalaman tiap hari kalau dia mau belajar berjalan sama dengan Roh Kudus. Kalau dia tidak belajar, dia cuma belajar teori saja. Apa yang Roh Kudus ngomong banyak ini di dalam Kisah Rasul dan di mana saya. Tapi saya tidak akan mengerti karena sudah coba belajar pengetahuan itu otak sini. Tapi ininya tidak mengalami apa-apa. Tapi kalau saya mau mengalami, saya mau mengerti apa yang Tuhan kerjakan, saya nanti akan bisa mendapat pengertian dari arti rohani. Dan saya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Luar biasa. Kekuatan yang jauh itu tinggal saya ambil saja. Yohanes ayat pasal 16 Yohanes ini terakhir. 16 ayat 14 silakan baca. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Aku akan memuliakan aku. Ia akan memuliakan aku. Siapa ia itu? Roh Kudus memuliakan Yesus. Sebab dia itulah ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab dia itulah Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterima daripada Tuhan itu nanti akan disampaikan kepada pemberitaan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saya begini, ciri dari Roh Kudus adalah memuliakan siapa? Memuliakan siapa? Ciri dari Roh Kudus memuliakan siapa? Yesus. Jadi kalau ada orang berkata saya ini penuh Roh Kudus, saudara, saya ini penuh Roh Kudus, dan tapi kemudian dia memuji namanya, dia memuji pelayanannya, dia memuji semua kepentingannya, dia perhatikan, camkan baik-baik, itu pembohong, itu pendusta, dan dia pendusta, dia tidak punya pengajaran yang benar. Cirinya di sini dikatakan dalam ayat yang ke-16 ayat 14, ia akan memuliakan aku
sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi dia akan menerima apa yang diterimanya daripadaku itu dari Bapa. Itulah memuliakan Yesus. Yesus ini roh Yesus, ini roh Kristus ini akan memuliakan Yesus. Ya. Dan kita akan tahu, oh orang ini dia khotbahnya tidak memuliakan dirinya sendiri, tidak memuliakan gereja sendiri, memuliakan Kristus Yesus. Dan itu yang benar. Itu berarti dia penuh dengan Roh Kudus. Amin. Dan dia penuh dengan segala yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hati-hati, jangan sampai kita salah. Ada orang bilang, ya saya memuliakan Roh Kudus juga. Saya memuliakan Roh Kudus. Tapi tidak, dalam khotbahnya dia tidak memuliakan Roh Kudus. Dia memuliakan manusia. Dia memuliakan diri sendiri. Dia datang. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 10 ke bawah, banyak orang datang membawa namanya sendiri, membawa dirinya sendiri, dan kamu orang Farisi sambil terang-terangan kamu juga saling terima, saling memuji. Karena apa? Karena kamu datang dengan namamu sendiri. Kamu memuji dirimu, yang sini juga memuji dirimu, yang sini memuji dirinya dia, yang situ juga memuji dirinya dia. Karena apa? Karena kamu itu datang pakai namamu, bawa namamu sendiri. Tapi kalau aku datang membawa namaku, nama Bapak, kamu mau bunuh aku, kamu mau hancurkan aku. Sesungguhnya kamu itu adalah pemberita-pemberita yang jahat. Itu orang Farisi itu semua pemberita yang jahat. Tidak ada orang Farisi yang benar, yang memberitakan Injil yang benar. Tapi semua itu mereka mau menghancurkan. Tapi Yesus tidak takut. Tuhan Yesus bilang, kalau belum waktunya aku tidak bisa dihancurkan. Aku tetap bersama dengan Bapakku. Amin. Dan Tuhan juga bersama dengan kita semua. Mari kita mau sungguh-sungguh. Nah, Tuhan baik. Ciri Roh Kudus adalah memuliakan Kristus, bukan memuliakan diri sendiri. Dan Yesus juga datang, dia tidak memuliakan diri sendiri, dia memuliakan Bapaknya. Dan kalau kita baca, dia selalu memuliakan Bapak itu lebih besar dari aku. Dia ada di surga. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-10 ke bawah. Jadi dia memuliakan Bapa. Dan sungguh-sungguh kalau dia memuliakan Bapa, begitu banyak jiwa-jiwa datang, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. So, ini adalah satu rahasia yang kita, ya memang mungkin di negara lain mungkin tidak seperti ini. Tapi saya mengalami begitu di sini. Ini tahun 2012. Ini gereja baru selesai tahun 12. Saya baru 1 tahun, 2 tahun saya mulai kebaktian ini sudah penuh. 110 itu sudah penuh. Jadi saya lihat, oh ya, ini kalau bukan Tuhan yang kirim, tidak bakal penuh. Ini terlalu besar. Tapi nanti buat Makassar ini terlalu kecil, terlalu sempit. Sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang akan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Antikris sudah ada, Antikris akan datang, dan Antikris itu akan banyak aniaya. Tapi saya tidak usah takut. Kalau saya tidak ditentukan untuk mati, saya tidak akan mati. Bible bilang, kalau saya ditentukan untuk mati, biarpun sudah sembunyi, sudah nanti akan mati. Ya. Tapi kalau tidak ditentukan mati, tidak akan mati. Jangan takut. Amin. Ya. Siapa yang takut? Coba angkat tangan. Ya, mari kita bagi diri semua. Kita datang kepada Tuhan ya.